Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku, di channel Umu Ajara Basir. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita, berbagi kisah, dan berbagi pengalaman sama teman-teman. Aku juga mau sedikit bercerita gitu ya tentang bagaimana sih awal mula ketemu aku dengan suami. Dulu juga sebenarnya banyak teman-teman deket ya, banyaknya teman-teman deket aku dulu tuh banyak banget yang nanya sama aku gitu. Teman-teman deket aku dulu, kok bisa sih kenal sama tentara, kok bisa sih nikah sama tentara, itu ceritanya gimana gitu. Itu banyak banget gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman deket aku, hampir semua teman deket aku pasti menanyakan hal itu. Nah, di sini aku mau berbagi kisah aku, menceritakan dulu awal-awal aku kenal suami, terus perjalanan ta'aruf aku sampai akhirnya kita menikah. Jadi dulu tuh aku tuh kan kerja, sebelum aku nikah itu aku kerja di suatu perusahaannya lumayan besar. Terus pada saat aku kerja itu aku nyambi mondok pesantren kilat gitu Sabtu Minggu. Jadi di situ banyak ada ustadz dan ustazah aku yang dulu tuh suka kayak kenalin gitu, ta'aruf nyambungin buat yang lagi cari istri gitu kan. Suka disambungin sama santri-santrinya gitu yang udah siap nikah gitu ya. Nah dulu itu aku nerima gitu, ada beberapa laki-laki dulu yang mau yang udah ta'aruf gitu sama aku, itu lewat perantara ustazahku waktu di pondok. Dan dulu tuh ada beberapa yang udah ke rumah, dan ada juga waktu itu kenalan di pondok juga ada gitu. Semua itu lewat perantara ustazahku yang baik-baik hati banget, karena mereka itu ini ya, risau kalau misalkan ada anak gadis yang udah cukup usianya tapi belum menikah. Jadi takut terjadi fitnah atau segala macam gitu kan. Jadi sebisa mungkin disegerakan, dan kalau ada calon yang mau cari gitu kan diikhtiarin gitu, siapa tahu emang benar-benar jodoh cocok gitu. Singkat cerita, berkali-kali ta'aruf ternyata gagal terus teman-teman. Itu sempat sedih, sakit hati, kecewa, terpuruk, galau. Gagal terus. Gagalnya itu rata-rata itu dari keluarga yang kurang dukung, keluarga yang kurang kasih restu gitu ya. Pokoknya ada aja halangannya. Pokoknya hampir berapa orang waktu itu yang udah ketemu orang tua tapi gagal gitu. Padahal akunya sebenarnya aku nggak, dari awal ta'aruf itu nggak ada yang udah naruh hati ya, karena kan kita nggak boleh kan, kalau ta'aruf itu kita harus membersihkan hati supaya kita nggak ikut nggak ikut baper gitu. Jadi nggak pakai hati dulu gitu, tapi istiqoroh terus gitu. Kalau emang jodoh semoga dimudahin sama Allah jalannya. Singkat cerita, udah berkali-kali ta'aruf, berkali-kali ketemu sama orang tua, dan ada yang gak ketemu sama orang tua tapi ketemu di pondok gitu ya. Tapi belum ada yang cocok gitu, ya udah mungkin emang belum jodohnya. Kemudian gak lama dari situ kenal sama seorang tentara ceritanya teman-teman. Itu waktu itu kenal kita lewat chatting biasa gitu, terus suka telepon, tapi waktu itu nggak tahu gitu kalau dia tentara. Bahkan dulu itu emang nggak pernah punya pikiran gitu ya pengen nikah sama tentara, atau pengen banget kenal, atau pokoknya pengen jadi istri tentara atau polisi. Itu sama sekali nggak ada di pikiran dan di hayalan itu tuh nggak ada kayaknya. Jangankan berhayal, bermimpi pengen jadi istri tentara gitu ya. Dulu itu kalau deket sama atau dikenalin sama tentara itu berat hati gitu. Nggak tahu kenapa ya,
pokoknya kayak kurang mantep gitu kalau sama tentara ya. Mungkin tahu kan ya teman-teman ya, karena tugas tentara itu kan berat ya. Kita sebagai istri itu harus mandiri, harus sering ditinggal-tinggal dan segala macam. Terus kenal sama bapaknya anak-anak itu di 2014. Di 2015 kenal. Terus kita komunikasi waktu itu, abinya anak-anak itu sering mulai chat, telepon gitu. Tapi waktu itu aku ngejaga batasan gitu ya, karena aku nggak mau baper gitu kan. Aku nggak mau diteleponin, nggak mau di SMS-in, nggak mau di chat-chat sementara aku nggak tahu itu siapa gitu kan. Kita kan belum ada status apa-apa, tapi kok dia intens banget telepon itu sama sekali nggak mau banget gitu. Sampai aku utarain gitu, jangan sering telepon, jangan sering WA, karena takutnya nanti mengotori hati kita gitu. Takutnya kita nanti belum apa-apa tapi hati kita udah saling apa sih istilahnya ya, saling berat gitu ya. akhirnya dia ini mundur, tiba-tiba menghilang gitu. Itu waktu awal-awal nge-WA dan awal-awal chattingan dan teleponan itu waktu di 2014. Dan waktu itu foto-foto yang aku lihat gitu kan rata-rata kalau ta'aruf pasti awalnya dimulai dari melihat foto-foto ya. Dan waktu itu foto yang aku lihat itu dia pakai pakaian muslim gitu, pakai gamis, pakai baju koko gitu. Jadi nggak fokus sama baju tentaranya gitu. Tapi beberapa lama langsung kok ini ada yang pakai baju lorengnya gitu, apa dia seorang tentara apa gimana gitu kan. Tapi waktu itu nggak jadi pemikiran, karena yang waktu itu memberatkan pengen kenal itu karena melihat dia itu udah soleh gitu ya, dengan pakaiannya itu terlihat seperti orang yang udah soleh lah, pokoknya udah kelihatan pakai gamis. Dan satu pengajian juga gitu, satu paham. Nah singkat cerita, ta'aruf lagi sama yang lain, gagal lagi, dikenalin lagi sama ada gitu ya, beberapa orang lagi gitu. Ternyata gagal lagi gitu, sampai akhirnya 1 tahun kemudian bapak tentara ini muncul lagi teman-teman. Dia muncul lagi, dia telepon lagi, dia nge-WA lagi, tapi kali ini dia muncul kayaknya dengan membawa sebuah keseriusan gitu. Jadi waktu itu dia katanya lagi cuti. Terus kan aku kan bilang kalau aku tuh nggak mau main-main gitu kan, kalau aku udah istilahnya udah siap nikah, nggak mau diajak cuman bercandaan gitu, cuman buat telepon-telepon atau cuman buat chatting-chattingan, buat apa gitu. Kalau emang mau serius, datang ke rumah, temuin orang tua. Dan bener teman-teman, dengan gagah beraninya, waktu itu ceritanya dia lagi cuti dan pulang itikaf katanya, dia datang ke rumah dong. Dan waktu itu dia tuh lagi di Jakarta, habis itikaf di Jakarta. Jarak dari Jakarta ke Cianjur itu lumayan jauh, bahkan pada saat itu dia pertama kali datang ke Cianjur, jadi dia belum tahu naik apa aja gitu transportasinya, terus mau arahnya kemana aja dia belum tahu waktu itu. Sampai akhirnya dia naik kereta, katanya sih perjuangan buat jalan di jalannya gitu panjang banget gitu, karena kan lumayan jauh ya, antara Cianjur dan Jakarta itu lumayan jauh, bisa 4 atau 5 jam. Dan waktu itu pada saat dia datang ke rumah, awalnya deg-degan, awalnya takut, karena kan orang baru gitu kan ya. Ditambah ada satu foto yang terlihat serem gitu waktu itu kelihatannya, jadi rada-rada takut gitu. Ya Allah, ini gimana, ini orangnya kayak apa gitu. Ternyata pas dia sampai di rumah, dia datang sama temennya yang Masya Allah ya, penampilannya itu temennya dan beliaunya juga itu udah bener-bener agamis banget waktu itu pokoknya. Dan awal ketemu
kesan pertama yang dilihat itu langsung tertarik. Sampai akhirnya ngobrol taruh di rumah sama keluarga langsung pada hari itu juga gitu kan. Orang tua memperkenalkan aku ini siapa. Jadi aku tuh nggak banyak ngomong teman-teman, orang tua yang banyak ngomong, orang tua yang banyak ngejelasin aku ini anaknya kayak gimana gitu. Aku cuma dengerin aja. Dan orang tuaku bener-bener yang baik-baiknya aja yang disampaikan. Begitu juga dia mengutarakan dia siapa gitu kan. Singkat cerita, ta'aruf pertama kali datang ta'aruf, kemudian gak lama kemudian 1 bulan atau 2 minggu kemudian gitu, lupa lagi deh. Dia datang lagi dengan membawa keseriusan. Dia bilang dia mau lanjut ke tahap berikutnya. Dari situlah mulai diobrolin masalah pernikahan, mulai diobrolin bagaimana cara nanti kita kalau mau menikah, karena saya ini seorang tentara, jadi prosesnya pun gak mudah gitu. Siap nggak, orang tua pun nanya kayak gitu, ini siap nggak, teteh siap nggak kalau misalkan bener ini mau dinikahin sama tentara ini, siap nggak, nanti tuh bakal banyak banget proses-proses yang harus dilalui, terus banyak banget juga nanti nggak mudah gitu ya. Jadi seorang istri tentara gitu kan nanti pasti harus siap nggak siap, harus siap mau ditinggal kemanapun gitu. Sambil istiqoroh ya, karena kan nggak berani ngambil keputusan sendiri gitu. Sambil istiqoroh, doa sama Allah kalau emang ini jodoh, semoga Allah mudahin. Dan nggak lama akhirnya kita mulai pengajuan nikah. Kan sebelum ke KUA kita harus punya izin nikah dulu dari batalion ya, dari komandan batalionnya itu. Kita harus ngurus izin nikah dulu. Nanti kapan-kapan dibuat persyaratan izin nikah untuk tentara dan pengalaman dulu bagaimana kita ngurus surat izin menikah batalionnya itu nanti di share lagi. Nah di situ mulailah kita nyicil persyaratan gitu, sedikit kita pokoknya sedikit kita melengkapi persyaratan, terus ngikutin tes yang harus kita jalanin gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba gitu suami bilang kita udah selesai, udah beres gitu katanya. Nah di situ udah mulai diresmiin jadi istri tentara. Setelah nikah dibawalah ke asrama batalionnya gitu, dan mulai hidup sama-sama satu rumah gitu teman-teman. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah ada anak 2. Teman-teman doain semoga rumah tangga yang ini kita jalanin yang benar-benar masih belajar bersama-sama, karena kita kan nggak melalui proses pacaran gitu. Kita ta'arufnya juga singkat banget, jadi pada saat masa-masa awal nikah banyak banget hal-hal yang bikin kaget gitu ya, yang shock. Oh jadi seperti ini nikah tuh, oh jadi seperti ini karena kita masih sama-sama pengenalan gitu. Dia pun sama gitu, masih mengenali karakter istrinya gitu. Ternyata istriku seperti ini gitu. Ternyata suamiku juga seperti ini gitu. Tapi semua itu udah pilihan Allah, dan aku sama suami pun yakin kalau pilihan Allah itu emang adalah pilihan yang terbaik gitu. Semoga keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita bisa menunaikan amanah yang Allah titipin ya, menjadikan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, yang bukan cuma berguna untuk sebangsa, tapi yang bisa berguna juga dan yang bisa menolong orang tuanya kelak nanti di akhirat gitu kan ya teman-teman. Karena anak itu adalah investasi kita yang paling berharga. Kita yang memberi dia pupuk, kita yang memberi dia, menyirami dia dengan air yang bagus gitu kan. Kita yang merawat dia sampai ia tumbuh besar menjadi pohon yang bisa berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa
makan dan dimanfaatkan gitu ya untuk orang-orang, yang bisa memberi kebaikan untuk orang-orang. Kita sih yang namanya orang tua pasti banyak harapan gitu ya untuk anak-anak gitu. Sama kita juga pinginnya anak kita pengen jadi anak yang solihah, pengen jadi para penghafal Al-Quran, pengen jadi orang-orang yang bertauhid tinggi gitu kan, yang bertakwa, yang takut sama Allah dimanapun mereka berada. Dan mau jadi apapun mereka, entah itu mereka mau jadi tentara atau mau jadi polisi, dokter, segala macam, tapi kunci dasar mereka itu takut sama Allah. Karena kalau kita ngedidik anak-anak untuk takut sama orang tua, kalau kita mendidik mereka untuk mereka takut sama kita gitu, sama orang tua, itu yang ada nanti ketika kita nggak ada, mereka itu nanti malah bohong atau jadi rasa takutnya hilang gitu. Tapi kalau kita ngedidik mereka dengan rasa takut mereka sama Allah dimanapun mereka berada, meskipun kita udah nggak ada nanti, pasti mereka akan menjaga sikap mereka dan lebih hati-hati dalam segala tindakan mereka gitu. Jadi mohon doa juga sama teman-teman, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha gitu ya. Dan aku juga doain buat teman-teman yang sekarang lagi masih dalam masa-masa penantian atau masih masa-masa ta'aruf. Ini adalah masa-masa terbaik, masa-masa emas untuk mendekatkan diri sama Allah ya, untuk berduaan sama Allah, meminta sama Allah amalan sebanyak-banyaknya, merayu Allah gitu ya, dengan sebisa mungkin yang kita lakukan gitu ya, dengan sungguh-sungguh doanya, amalannya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh. Karena nanti kalau kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, jangankan jodoh yang akan Allah kasih, kalau kita bersungguh-sungguh ibadah, taat dan takwa sama Allah, insya Allah Allah akan bukakan pintu surga untuk kita, ya kan teman-teman. Jadi jangankan cuma minta jodoh gitu kan, yang udah Allah janjiin, yang udah Allah atur, yang udah Allah siapkan untuk hamba-hambanya itu udah berpasang-pasangan, asal kita bersabar sebentar, asal kita mau beribadah dan kita tahu kalau kita ini segala sesuatunya sampai kedipan mata kita, sampai panjangnya kuku-kuku kita itu Allah yang atur. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kuku kita panjang, ya kan, itu semua udah Allah yang atur. Coba bayangin teman-teman, kalau alis kita juga ikut memanjang, terus bulu mata kita juga ikut memanjang, bahkan gigi kita juga ikut memanjang, itu bagaimana teman-teman? Kebayang kita harus potong setiap minggu atau setiap bulan. Itu semua udah Allah yang atur. Dan melihat satu ekor semut yang berjalan di tengah gelapnya malam, bayangin gelapnya malam, satu ekor semut kecil hitam, Allah masih bisa melihat. Itulah maha besarnya Allah. Jadi kita harus yakin setiap doa kita akan Allah jabah, setiap kesusahan kita akan Allah yang tolong, hanya Allah yang bisa menolong. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan sama Allah setiap waktu, suatu hari akan Allah jabah di waktu yang tepat. Oke, seperti itu. Jadi panjang banget teman-teman. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tadi itu ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil, ada manfaatnya. Kalau misalnya nggak ada, mohon dimaafkan. Buat teman-teman juga yang saat ini mungkin punya kekasih atau punya ta'aruf yang sama tentara juga, jangan patah semangat ya, meskipun nanti di depan banyak proses yang mau dilalui, harus tetap semangat. Nanti insya Allah saya berbagi lagi, share-share lagi tentang pengajuan nikah dan syarat-syaratnya apa aja gitu, dan gimana kita bisa ngelaluin sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.